Ayo sebentar lagi bulan Ramadan. Yang lain santri pada pulang, yang nggak pulang sorogan. Supaya terbiasa baca kitab. Walaupun ente masih kecil, baru SMP kelas 1, nggak apa-apa. Kamu sudah bisa baca kitab nanti. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun bermula 4 perkara min kanzil jannati daripada gudangnya surga. Ikhfa'ul sodakoti yaitu menyamarkan sodakoh, wa kitmanul musibati dan menyembunyikan musibah, wasilaturahimi dan bersilaturahmi, wa qawlu la haula wa la quwata illa billah dan ucapan lafaz la haula wa la quwata illa billah. Rawata meriwayatkan huwa akan ini hadis sapa al-Khatibu Imam Khatib an Ali dari sahabat Ali. Nah, sebentar. Hadis itu menjelaskan ada 4 perkara kata Nabi yang akan menjadi amal kita penuh, ya, seperti gudang, memenuhi gudang-gudang surga kita. Yang pertama naon? Ihfa'us sodakoti, Menyamarkan sodakoh. Sodakohnya ikhlas, tidak dipamer-pamerkan. Ini yang membuat timbangan amal kita menjadi besar. Yang kedua, wa kitmanul musibati, menyembunyikan musibah. Musibahnya tidak dijadikan alat komersil buat orang simpati kepadanya, ya. Musibah itu dalam kitab At-Ta'rifat ma la yulaimu at-tab'a, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, itu namanya musibah. Kalau kena musibah, kita tidak dianjurkan untuk menceritakan ke sana ke sini supaya orang simpati, tapi disembunyikan. Nah, ini yang paling baik, menjadi kanjun min kunuzil jannah. Yang ketiga, wasilaturahimi. Nah, silaturahmi perbanyak, ya. Pahalanya besar ini silaturahmi di dunia maupun di akhirat, ya. Yang keempat, wa qawlu la haula wa la quwata illa billah, yaitu perbanyak ucapin zikir la haula wa la quwata illa. Nah, ini amalan yang akan menjadikan kita memiliki gudang-gudang amal kita penuh untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Rawa telah meriwayatkan huwa akan hadis sapa Khatibu Imam Khatib an Ali dari sahabat Ali. Irfa'u harus meninggikan kamu sekalian al-sinatakum, Irfa'u harus mengeraskan, ya. harus mengeraskan Kamu sekalian al-sinatakum akan suara kamu sekalian. Anil muslim, alsinatakum makna asalnya lafaz hakikatnya adalah lidah, tapi ini majaj min itlaqil alat wa uridatil ma'lulat, yang diucapkan oleh Nabi alat yaitu lisan, tapi yang dimaksud adalah ma'lulat. Apa yang dijadikan alat dari lidah? Yaitu suara. Coba balik lagi. Irfa'u harus mengeraskan kamu sekalian al-sinatakum akan suara kamu sekalian. Anil muslimina kepada orang-orang muslim. Wa idza mata dan tatkala meninggal sapa ahadun salah satu minhum daripada orang mukmin, faqulu maka berkata kamu sekalian fihi Fakulu fil amar, fakulu maka harus berkata kamu sekalian fihi pada itu mayit khairon akan lafaz khairon. Nah, ini hadis. Kalau kita ada yang meninggal, imam suka mengucapkan ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna anna hadzal mait khair. Jawabnya khair. Nah, ini hadisnya, ya. Kalau kamu menyaksikan mayit, maka ceritakan yang baik-baiknya. Jangan menceritakan yang jelek dari amalan si mayit, ya. Baik. Nah, ini hadisnya. Terus Rawa telah meriwayatkan hukan ini hadis sapa Tabarani Imam Tabarani an Sahal bin Sa'id dari Sahal bin Sa'id. Irhamu harus mengasihi kamu sekalian minan nasi kepada manusia salah setan akan 3 golongan. Aziza kaumin, tegasnya orang yang gagah daripada kaum.
jalan Yang- yang hina ya, ya aziz. mm-mm. Wagina dan orang Didapatkan wagina kaumin dan orang yang kaya dari daripada kaum iftaqoro. kenapa ada make dari, karena mudhof ilaih itu di dalamnya mengandung makna min. Ya, gina kaumin orang kaya dari kaum. Kenapa ada dari? Sebab di dalam mudhof ilaih di situ ada makna min. Terus Iftaqoro yang menjadi fakir ya iya, gina. terus Mu'alima dan orang yang berilmu, baina zuhalin di Ya. antara orang-orang yang bodoh. Rawa telah meriwayatkan akan hadis sapa Al-Asakiri, Imam Asakir. nah dengarkan Jul, Nabi melalui hadis ini ngasih tahu ke kita, kasihanilah 3 golongan ini. Kalau kita ketemu 3 golongan ini, kasihani. Saha, yaitu orang yang gagah kemudian menjadi zalla, menjadi hina. Pejabat biasanya gagah dengan jabatannya, udah gitu jadi rakyat lagi, dia merasa hina. Nah, kasihani orang yang seperti ini. Padahal tidak harus begitu, biasa saja. Biasanya birokrat sebelum menjabat gagah, tatkala pensiun zalla hina. Ini kasihani orang begini. Temani orang yang tadinya gagah menjadi Lemah. jangan dijauhi. Yang kedua apa? Wagina Kaumin. iftaqoro. Yang kedua, orang tadinya kaya kemudian jatuh miskin, irhamu, kasihani orang mereka. Jangan dijauhi, jangan sampai ada gula, ada sem. Kita mah jangan pilih bulu. Apalagi orang yang tadinya kaya baik, udah gitu jatuh miskin. Psikologinya dia kasihan. Merasa dulunya kaya, sekarang susah. Nah, kata Nabi, irhamu, kasihani mereka, dekati mereka. Jangan jauhi orang yang tadinya kaya kemudian jadi Miskin. Tapi kebanyakan manusia nggak begitu. Lamun keur beunghar, loba babaturan, giliran miskin nggak ada yang datang. Ya, ini salahnya manusia. Yang ketiga, Mu'alima baina zuhalin. nah, harus kasihan kepada orang alim. Dia ditempatkan di tempat orang-orang bodoh yang tidak cinta kepada ilmu. Ada yang begini. Ya, naudzubillah, ini ciri daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Orang tersebut ditempatkan di tempat orang bodoh. Padahal ilmunya tinggi. Naudzubillah menjadi. Ilmunya tidak bermanfaat karena dia ada di antara orang-orang bodoh. Nah, gitu aja ya. Terusin ya. Terusin nanti SMP kelas 1, kelas 2 baca kitab udah lancar. Tinggal nanti dimasukin nahwu sorofnya. Subhanaka wa bihamdika.